Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah tekun dalam pelayanan, berbekal iman dan perlengkapan Tuhan yang kuat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 2 Timotius 1 ayat 11 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku, hingga pada hari Tuhan. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Kitab 2 Timotius dalam Alkitab Perjanjian Baru menawarkan wawasan mendalam tentang konteks iman Kristen dan keberanian tak tergoyahkan yang bisa diilhaminya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 11 dan ayat 12, kata-kata Rasul Paulus menyampaikan esensi dari iman yang langgeng dan kekuatan untuk mengatasi berbagai tantangan hidup. Surat Paulus kepada Timotius dianggap sebagai salah satu surat terakhirnya yang ditulis selama ia dipenjarakan di Roma. Dia telah mengalami penganiayaan, kesulitan, dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya sepanjang pelayanannya. Dalam ayat-ayat ini, Paulus menekankan panggilan dan tujuan Allah dalam hidupnya dengan mengatakan, "Aku telah diangkat menjadi pemberita Injil dan rasul atau guru iman yang benar bagi bangsa-bangsa non-Yahudi." Perjalanan Paulus bukanlah perjalanan yang mudah. Dia menghadapi banyak bahaya, pemenjaraan, dan tantangan. Namun, ia menegaskan kepercayaannya pada kemampuan Tuhan untuk menjaga apa yang telah ia percayakan kepadanya hingga harinya Tuhan. Ayat ini mengungkapkan keyakinan Paulus yang tak tergoyahkan terhadap kesetiaan Allah yang telah memanggilnya menjadi pemberita Injil. Ia rela menanggung penderitaan dan kesulitan, mengetahui bahwa imannya akan aman di tangan Yang Maha Kuasa. Timotius, seorang pendeta muda dan rekan dekat Paulus, kemungkinan besar juga menghadapi kesulitannya sendiri. Dalam ayat-ayat ini, Paulus berperan sebagai mentor dan juga sebagai teladan, mengingatkan Timotius akan pentingnya iman yang tak tergoyahkan. Ia mendorong Timotius untuk tidak merasa malu atas kesaksian Tuhan, atau dirinya yang telah menjadi tawanan Tuhan. Ini menyiratkan, bahwa bahkan ketika menghadapi penganiayaan dan kesulitan, Timotius harus dengan berani mewartakan pesan tentang Yesus Kristus. Ringkasnya, 2 Timotius 1 ayat 11 dan ayat 12 mencerminkan latar belakang kontekstual kehidupan Paulus yang ditandai dengan pencobaan dan kesengsaraan, serta imannya yang tak tergoyahkan terhadap kedaulatan dan janji Allah. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya berdiri teguh dalam iman, bahkan dalam keadaan yang paling menantang sekalipun. Bagian ini selaras dengan siapapun yang menghadapi ketidakpastian hidup, memberikan pelajaran abadi tentang pentingnya iman dan keberanian yang dapat ditanamkan dalam hati kita, meyakinkan kita bahwa Tuhan setia untuk menepati apa yang kita percayakan kepadanya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam konteks dunia yang serba cepat dan sering bergejolak saat ini, pesan dari 2 Timotius 1 ayat 11 dan ayat 12 memiliki relevansi dan kekuatan yang sangat besar. Hal ini berfungsi sebagai pedoman dalam melayani, mengingatkan kita untuk bertekun dalam pelayanan kita kepada Tuhan, yang telah dipersenjatai dengan iman dan kekuatan ilahi, seperti seorang prajurit yang mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan. Rasul Paulus, yang menulis surat ini dari sel penjaranya, memahami kerasnya pelayanan dalam menghadapi kesulitan. Dia menyatakan panggilan ilahi dan tujuannya untuk melayani sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi,
sebuah panggilan yang mengisi hidupnya dengan makna dan signifikansi. Dengan cara yang sama, kita didorong untuk menemukan panggilan unik kita masing-masing dalam rencana Allah, dengan menyadari bahwa pelayanan kita adalah bagian penting dari tujuan ilahi yang lebih besar. Di tengah cobaan dan tantangan, perkataan Paulus menekankan pentingnya peran iman. Dia tidak malu dan tak tergoyahkan dalam kesaksiannya, percaya pada kemampuan Tuhan untuk menjaga apa yang telah dipercayakan kepadanya. Iman yang tak tergoyahkan ini adalah senjata yang menguatkan kita dalam medan pertempuran rohani dalam pelayanan. Dalam konteks kita saat ini, yang ditandai dengan ketidakpastian, gangguan, dan tekanan duniawi, kita diingatkan untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Iman adalah perisai kita, kebenaran adalah pelindung dada kita, dan firman Tuhan adalah pedang kita. Sewaktu kita bertekun dalam pelayanan, kita harus melengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani ini, untuk menangkis keraguan, ketakutan, dan kelelahan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus menemukan panggilan kita, dan memenuhi panggilan unik kita di dalam rencana Tuhan, sama seperti Paulus, yang dipanggil dan diangkat menjadi rasul. Kita harus memiliki iman sebagai pelindung diri kita. Sama seperti iman Paulus yang tak tergoyahkan, percayalah pada kemampuan Tuhan untuk menjaga pelayanan dan tujuan hidup kita. Dalam menghadapi pencobaan, pertentangan, dan ketidakpastian, kita harus bertekun dan bertahan dengan iman dan keberanian, berdiri teguh dalam panggilan kita. Dengan dilengkapi dengan perlengkapan senjata Tuhan, kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Tuhan, yaitu iman, kebenaran, dan firman Tuhan, agar kita dapat bertahan mengatasi keraguan dan ketakutan. Kita harus bersaksi tanpa rasa malu, dan dengan berani menyatakan iman kita kepada Tuhan, bahkan ketika menghadapi kesulitan, percayalah pada kuasa dan janji-Nya. Pesan dari 2 Timotius 1, ayat 11 dan ayat 12, memperkuat gagasan, bahwa ketika kita melayani sesuai dengan panggilan kita dapat berdiri teguh, dengan iman yang tidak tergoyahkan, dan akan bertahan melalui pencobaan, mengetahui bahwa kita dipersenjatai dengan kekuatan dan perlindungan ilahi. Pesan ini menguatkan iman kita, mengingatkan kita bahwa dalam pelayanan kita kepada Tuhan, kita lebih dari pemenang, melalui Dia yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu, mencari bimbingan dan kekuatan dalam pelayanan kami sebagai umat Kristiani. Bantulah kami untuk menemukan panggilan unik kami, untuk memiliki iman yang tak tergoyahkan seperti Paulus, dan untuk bertekun dengan keberanian. Lengkapi kami dengan perlengkapan senjata Tuhan, untuk menangkis keraguan dan ketakutan dalam diri kami, dan berdayakan kami untuk menjadi saksi kasih-Mu tanpa rasa malu. Semoga hidup kami menjadi bukti rahmat dan tujuan keselamatan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.